Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang infinite sequences dan infinite series. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alvin Alfa Razali dari DTI dengan NPM 2006486393. Perkenalkan, saya Alvin Pertama Azmi Adrianto dari Departemen Teknik Mesin 2020 dengan NPM 264835774. Perkenalkan, nama saya Fezi Alivia Zahra dari DTI dengan NPM 20064865052. Perkenalkan, nama saya Beta Ciara Kathleen dari DTI dengan NPM 2006484904. Perkenalkan, saya Farhat Al-Akil dari Departemen Teknik Mesin 2020 dengan NPM 2657909. Perkenalkan, nama aku Rasy Syawatur Rahman dari DTI dengan NPM 206486033. Saya Alvin Pertama akan membahas mengenai konvergen, divergen, dan beserta error konvergen. Nama saya Fezi Alivia dan saya akan membahas tentang teorema A yaitu sifat-sifat barisan dan teorema B yaitu teorema apit. Nama saya Beta Ciara, di sini saya akan membahas mengenai teorema C yang membahas mengenai absolut dan juga teorema D mengenai barisan monotonik. Selanjutnya, saya Farel akan membahas deret aritmatik dan deret geometrik. Berikutnya, nama saya Rasif. Saya akan menjelaskan tentang teorema A mengenai uji suku Kn untuk divergensi. Dan saya akan bahas tentang teorema B, linearitas deret konvergen, dan juga teorema C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Pertama Azmi Adrianto dari Departemen Teknik Mesin 2020 dengan NPM 20064835774. Di sini saya akan mempresentasikan dua soal kalkulus yang sudah saya cari dan saya analisis melalui YouTube, internet, dan buku-buku. Jadi saya mendapatkan tugas untuk membahas soal tentang simetrik 1, deret divergen dan konvergen. Lalu berikut soalnya. Yang pertama tuh tunjukkan bahwa n menuju tak hingga, n sama dengan 1 menuju tak hingga, 1 per n kuadrat plus 1 adalah deret konvergen. Nah, kita bisa mengetahui jawabannya dengan analisis sebagai berikut. Kita ketahui bahwa pertidaksamaan 0 lebih kecil daripada 1 per n kuadrat plus n, lebih kecil daripada 1 per n kuadrat, berlaku untuk n kecil dengan nilai n besar, karena n sama dengan 1 menuju tak hingga, 1 per n kuadrat konvergen. Maka dengan menggunakan uji banding, comparison test, kita memperoleh kesimpulan bahwa n sama dengan 1 menuju tak hingga, 1 per n kuadrat plus 1 adalah sebuah deret yang konvergen. Jadi jawabannya ini deret konvergen. Lanjut. Yang kedua, saya mendapatkan soal mengenai uji error. Uji error itu adalah kita bisa mengetahui bahwa jawabannya itu benar atau bukan, atau salah. Jadi saya menemukan soal di YouTube sebagai berikut. Ujilah soal berikut ini. Jadi soal ini 1 tambah setengah tambah 1/3 ditambah bla 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 tambah 1 per n tambah bla 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 sampai tak hingga. Jawabannya kayak gini analisisnya. Menguji uji error ya. Misalkan AN sama dengan 1 per n dan AN plus 1 sama dengan 1 per n plus 1, sehingga nilai mutlak rasionya adalah AN plus 1 per AN sama dengan 1 per n, X sama dengan dikali n plus 1 per 1 sama dengan n plus 1 per n. Dengan demikian, maka limit n menuju tak hingga, n plus 1 per n sama dengan 1 sama dengan L. L-nya itu harus tepat sama dengan 1. Maka konvergensi deret tersebut tidak dapat ditentukan dengan rasio tes atau uji rasio. Dan akhirnya deret ini ditemukan bahwa deret tersebut itu sebenarnya divergen. Dia bukan konvergen. Akhirnya ketahuan errornya karena nggak bisa ditentuin pakai uji rasio, akhirnya dia berarti divergen. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan 9.1 teorema A, sifat-sifat
barisan. Nah, teorema A itu sendiri adalah properties of limits of sequences. Jadi, jika AN dan BN adalah direct convergent dan K adalah konstan, maka limit N sama dengan infinity, K sama dengan K. Lalu yang kedua, limit N sama dengan infinite, KAN sama dengan K, limit N sama dengan infinity, AN. Yang ketiga, limit N sama dengan infinity, AN plus minus BN sama dengan limit N sama dengan infinity, AN plus minus limit N sama dengan infinity, BN. Lalu yang keempat, limit N sama dengan infinity, AN kali BN sama dengan limit N sama dengan infinity, AN kali limit N sama dengan infinity, BN. Yang kelima yaitu limit N sama dengan infinity, AN per BN sama dengan limit N sama dengan infinity, AN per limit N sama dengan infinity, BN. Jika limit N sama dengan infinity, BN tidak sama dengan 0. Nah, berikut adalah contoh soalnya, yaitu buktikan teorema limit X sama dengan infinity, Sn plus Tn sama dengan C plus D. Nah, kita kan tahu ini tuh salah satu dari teorema yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, cara mengerjakannya, jadi kita misalkan E itu lebih dari 0, maka terdapat bilangan bulat M1 dan M2. Sehingga Sn mutlak Sn min C tutup mutlak kurang dari E per 2 untuk N lebih dari sama dengan M1. Lalu mutlak Tn min D kurang dari E per 2 untuk N lebih dari sama dengan M2. Nah, kita misalkan jika M itu sendiri adalah maksimum M1 dan M2, maka untuk N lebih besar dari sama dengan M, lebih besar sama dengan M, mutlak Sn plus Tn kurang C plus D sama dengan Sn min C plus Tn min D. Jadi ini kayak sistem pindah ruas gitu. Kurang dari sama dengan Sn min C plus Tn min D kurang dari E per 2 plus E per 2. Nah, maka Sn plus Tn dikurang C plus D itu sama dengan E. Nah, maka teorema ini terbukti. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teorema B, yaitu teorema Apit. Nah, jadi squeeze theorem itu, jadi kita misalkan ada AN dan ada CN, dua-duanya konvergen terhadap L. Dan AN kurang dari sama dengan BN, kurang dari sama dengan CN, untuk N lebih dari sama dengan K. Jika K adalah integer tetap, maka BN juga konvergen terhadap L. Nah, contoh soalnya itu buktikan teorema limit X sama dengan infinity cos X per X min 1. Jawabannya yaitu, jadi kita misalkan 1 per X min 1 itu kan dia konvergen terhadap 0 ketika X sama dengan infinite. Maka cos X, lalu yang kedua itu cos X itu kan seperti yang kita tahu dia fungsi terbatas atau bounded function. Maka karena min 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1, ruas kanan dan kiri itu kita kalikan dengan 1 per X min 1. Jadi kan kita min 1 per kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi min 1 sama cos X sama satunya itu kita kali dengan X min 1, seper X min 1. Jadi jadinya min 1 per X min 1 kurang dari sama dengan cos X per X min 1 kurang dari sama dengan 1 per X min 1. Nah, itu untuk persamaan yang pertama. Habis itu, seperti yang kita ketahui, limit X sama dengan infinite, min 1 per X min 1 itu kan sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu limit X sama dengan infinite, 1 per X min 1 itu juga sama dengan 0. Nah, yang kedua ini tuh masuk ke persamaan kedua. Lalu kita gabungkan persamaan 1 dan 2 dengan teorema Apit. Maka jadinya limit X sama dengan infinite, cos X per X min 1 itu sama dengan 0.
Nah, lalu berikut adalah pembuktian dengan grafik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beta Ciara Kathleen dengan NPM 2006-484904. Di sini akan menjelaskan mengenai apa itu teorema absolut. Nah, di sini teorema absolut itu apabila ada notasi sigma n sama dengan 0 sampai infinite dengan absolut AN itu convergent, maka sigma n sama dengan 0 sampai infinite AN itu juga convergent. Nah, di sini kita ada contoh soal. Yang pertama itu adalah apabila sigma n sama dengan 2 sampai infinite itu min 1 kuadrat dengan 3n plus 4 per 2n kuadrat plus 3n plus 5, apakah itu convergent? Nah, di sini akan kita lakukan pembuktiannya, bahwa kita mengambil nilai absolutnya itu sigma n sama dengan 0 sampai infinite, 3n plus 4 per 2n kuadrat plus 3n plus 5. Nah, kita bandingkan dengan sigma n sama dengan 1 sampai infinite dengan 3 per 10n. Jadi, jika deretan convergent dilakukan secara kondisional, maka memang benar limnya itu adalah lim n sampai infinite, 3n dalam kurung 3n plus 4, tutup kurung, dalam kurung 2n kuadrat plus 3n plus 5 sampai dengan 0. Nah, jadi untuk menerapkan uji deret bolak-balik ini, kita perlu mengetahui apakah suku-suku tersebut menurun. Jika kita melihat fx sama dengan 3x plus 4, dalam kurung 2x kuadrat plus 3x plus 5. Nah, f aksennya itu berapa sih? Nah, sama dengan min dalam kurung 6x kuadrat plus 16x min 3, tutup kurung dalam kurung 2x kuadrat plus 3x plus 5 kuadrat. Jadi tidak sulit untuk melihat bahwa ini tuh sebenarnya negatif dengan X lebih besar sama dengan 1. Sehingga seri menurun dan dengan pengujian seri bolak-balik itu adalah convergent. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teorema D atau monotonic sequence. Jadi, apa sih monotonic sequence itu? Apabila barisan AN disebut barisan monoton tak turun jika AN kurang dari sama dengan A, N plus 1 untuk tiap N lebih besar sama dengan 1. Nah, teorema barisan monoton ini apabila kita diberikan barisan monoton tak turun AN, maka jika AN-nya kurang dari U untuk setiap N elemen N itu, maka barisan AN-nya itu convergent. Dan lim dari N sampai N sampai infinite-nya itu, AN kurang dari sama dengan L. Hal itu juga akan berlaku serupa ketika barisan itu tak naik. Mungkin langsung kita ke contoh soal agar lebih jelas. Nah, di sini kita disuruh buktikan menggunakan teorema D. Apabila AN dan BN itu sama-sama divergent, apakah itu akan sama ketika AN plus BN? Mari kita buktikan. Nah, ternyata di sini setelah kita buktikan apabila AN itu sama dengan kita ambil min 1, N plus 1 dan BN sama, min 1 pangkat N plus 1, maka AN dan BN itu sama dengan divergent. Tapi, apabila kita coba jumlahkan AN plus BN sama dengan min 1 pangkat N plus min 1 pangkat N plus 1, maka sama dengan min 1 plus 1 plus min 1 sama dengan 0. Maka kita buktikan bahwa si AN plus BN ini convergent, tidak divergent. Mungkin kita lanjut ke contoh soal yang lain, yaitu di sini perlihatkan bahwa BN dengan BN sama dengan N kuadrat per 2N itu convergent. Nah, di sini kita buktikan ada N kuadrat per 2 pangkat N lebih besar sama dengan N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1. Nah, di sini 2N kuadrat lebih besar sama dengan N plus 1 kuadrat sama dengan N kuadrat plus 2N plus 1. Lalu ada N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1. Menjadi N kuadrat min 2N lebih besar sama dengan 1. N dalam kurung N min 1 lebih besar sama dengan 1. Nah, karena pernyataan terakhir benar untuk semua N lebih besar sama dengan 3, jadi pada umumnya barisan ini monoton turun karena barisan terbatas di bawah oleh 0. Maka ia convergent menurut teorema barisan monoton. Nah, sebenarnya masalah ini juga bisa diselesaikan dengan memanfaatkan aturan L'Hopital.
Nah, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya seringkali orang itu dapat menebak apakah suatu urutan itu monoton atau tidak dengan menuliskan beberapa istilahnya di awal. Namun untuk memastikan bahwa tebakan yang benar, maka seseorang itu bisa melakukan argumennya itu secara matematis agar lebih tepat. Nah, ini seperti contohnya ada conclusion-nya itu strictly increasing, ada decreasing, dan juga increasing. Nah, seringkali orang itu dapat menebak apakah suatu urutan itu monoton atau tidak itu dengan menuliskan beberapa istilah di awalnya. Namun untuk memastikan bahwa tebakannya itu benar, seorang itu bisa memberikan argumen matematis yang lebih tepat. Nah, contohnya seperti tabel berikut. Kita bisa mengetahui apakah dia itu naik atau turun, dan apakah itu dia monoton naik dan juga monoton turun, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Atalakil dengan NPM 2657911 dari Departemen Teknik Mesin UI 2020. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama, sebelum masuk ke soal, marilah kita sedikit membahas mengenai deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, dan Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambahkan dengan UN. Sedangkan deret geometri merupakan jumlah dari suku-suku barisan geometri. Deret geometri dibagi N, suku pertama dinotasikan dengan penggunaan huruf Sn serta mempunyai rumus Sn sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi N kurang 1. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N. Cara memperolehnya sama dengan deret aritmatika, yaitu UN sama dengan Sn dikurangi S dikali N kurang 1. Perbedaan mendasar antara deret geometri dan deret aritmatika. Deret geometri menggunakan rasio untuk mencari jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke soal deret aritmatika yang pertama. Jumlah nilai dari suku kelima atau S5 dari deret aritmatika berikut ini, yaitu 4, 8, 16, dan 24 adalah: yang pertama diketahui nilai A adalah 4, B adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4, dan suku yang ditanya adalah N sama dengan 5. Yang pertama kita menjawab UN, kita mencari UN sama dengan A ditambah N kurang 1B, kita masukkan UN sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 1 dikali 4, sama dengan didapat hasil UN sama dengan 20. Lalu kita masukkan UN dalam rumus Sn, yaitu 1 per 2 dikali N dikali A ditambah U kali N, dan didapat S5 sama dengan setengah dikali 5 ditambah 4 tambah 20, dan hasil akhir S5 adalah 60. Maka jumlah pada suku kelima atau S5 adalah 60. Selanjutnya, dengan bantuan Microsoft Excel didapat grafik UN dan Sn dengan memasukkan data-data yang kita peroleh tadi. Yang pertama, kita cari grafik UN dengan memasukkan suku ke 1 sampai 12 dengan nilai 8 sampai 296, didapat grafik seperti berikut. Dan grafik Sn dengan memasukkan data suku ke N 1 sampai 8 dengan nilai 24 sampai 632, dan didapat grafik seperti berikut. Selanjutnya, soal deret geometri. Carilah jumlah dari deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah sekian-sekian ditambah 4374. Yang pertama kita ketahui awalnya adalah 2, rasionya adalah 3, rasio didapat dari 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 3 sama dengan 18, dan begitu seterusnya. Sekali lagi, yang pertama kita mencari UN dengan rumus A dikali R pangkat N kurang 1, dengan nilai UN 4374 sama dengan 2 dikali 3 pangkat N kurang 1, lalu 3 pangkat N kurang 1 sama dengan 3 per 7, N kurang 1 sama dengan 7, lalu didapat N sama dengan 8. Nilai 8 tadi akan kita masukkan ke rumus Sn, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, dengan nilai S8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 3 dikurang 1,
sama dengan hasilnya 2 dikali 6.560 dibagi 2 sama dengan 6.560. Selanjutnya, dengan bantuan Microsoft Excel lagi, kita dapat grafik deret geometri. Dengan masukkan nilai suku 1, 2, 3, 4, sampai 13, dengan nilai 2 sampai 1000, dengan nilai 1062882, didapat grafik seperti berikut. Grafik naik seperti berikut. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasif Syahlatur Rahman, biasa dipanggil Rasif, dari Departemen Teknik Industri 2020, dengan NPM 206486033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang teorema A, yaitu uji suku ke N untuk sebuah deret infinite. Terutama, saya akan menjelaskan tentang cara mencari dia divergen atau tidak. Nah, coba kita tinjau sekali lagi deret geometrik A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR N pangkat min 1. Nah, contoh ini memperlihatkan bahwa suatu deret geometrik akan konvergen jika dan hanya jika limit N mendekati infinite AN-nya sama dengan 0. Nah, kita harus tahu bahwa sifat ini tidak selalu berlaku untuk semua deret. Walaupun sebagian pernyataan itu benar pada bagian hanya jika. Nah, ini mengarahkan kita untuk menguji suatu kedivergensian suatu deret. Bisa disimpulkan juga bahwa jika suatu deret tidak mempunyai limit, maka urutan tersebut tidak konvergen atau disebut juga divergen. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke teoremanya. Nah, teorema A yaitu uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma N sama dengan 1 sampai infinite AN itu konvergen, maka yang sudah dijelaskan tadi sama teman saya tadi itu limit N mendekati infinite AN sama dengan 0. Nah, secara ekuivalen, jika limit N mendekati infinite AN tidak sama dengan 0, atau hasil dari limit itu sendiri itu tidak ada, maka deret itu divergen. Buktinya adalah, misalkan Sn adalah jumlah dari suatu deret, ya kan? Maka limit N mendekati infinite AN itu 0. Nah, maka S-nya itu sama dengan limitnya Sn. Perhatikan bahwa AN sama dengan Sn min 1. Nah, karena limit Sn min 1 itu sama dengan limit Sn, maka dua-duanya ini sama dengan S. Maka limit AN sama dengan limit Sn min 1, kita coba hitung hasilnya, S kurang S sama dengan 0. Nah, itu merupakan pembuktian dari teori di atas. Nah, mari kita coba masuk ke soal. Nah, teman-teman, kita harus tunjukkan bahwa sigma N sama dengan 1 sampai infinite, N kuadrat per 2N kuadrat tambah N itu divergen atau konvergen. Nah, baik lagi ke teori tadi, jika limit AN itu tidak sama dengan 0 atau tidak ada, maka deret tersebut divergen. Beda cerita kalau hasil dari limit itu 0, maka deret AN-nya itu perlu diuji lagi dengan metode lain, apakah dia konvergen atau divergen. Nah, coba kita lihat soalnya. N kuadrat per 2N kuadrat tambah N. Kita limitin dan pakai metode L'Hopital, dapat limit 1 per 2 tambah 1 per N. N-nya dimasukin, jadi 1 per 2 tambah 0. Sama dengan setengah. Nah, bisa kita lihat juga dari grafik dan tabel dari uji titik. Nah, gara-gara hasil limitnya itu sama dengan setengah, berarti dia punya limit dong. Makanya kita sebut dia deret divergen. Bisa kita buktikan dengan mencari limitnya. Kita coba soal selanjutnya. Tentukan dan buktikan bahwa deret AN sama dengan N per akar N tambah 3 itu deret divergen atau konvergen. Dengan teorema yang sama, kita mencoba cari limitnya dulu dari AN-nya. Dengan pakai cara kali sekawan, sama-sama kali akar N, bisa kita dapatkan bahwa hasil dari limit deret ini adalah infinite. Nah, dikarenakan hasil dari limit AN-nya itu infinite atau sama dengan tidak ada, maka bisa kita simpulkan bahwa deretnya adalah divergen. Bisa kita buktikan juga dari grafik dan tabel uji titik berikut.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Alvina Farzade dari DT20 ingin menjelaskan sedikit tentang yang pertama ada teorema B, linearitas direct konvergen, dan juga teorema C. Langsung saja yang pertama itu teorema B, linearitas direct konvergen. Statementnya berbunyi jika sigma infinite AN dengan N sama dengan 1 dan sigma infinite BN dengan N sama dengan 1 konvergen dan C sebuah konstanta, maka sigma infinite CAN dengan N sama dengan 1 dan sigma infinite AN plus BN dengan N sama dengan 1 itu juga konvergen. Nah, di sini kita punya dua sifat nih yang nantinya akan sangat membantu kita dalam mengerjakan soal. Sifat yang pertama ini itu ada sigma infinite CAN dengan N sama dengan 1. Ini C ini konstanta, itu sama dengan C sigma infinite AN dengan N sama dengan 1. Nah, yang tadinya konstantanya itu ada di setelah sigma, itu bisa kita ubah jadi sebelum sigma. Lalu yang kedua, ada sigma infinite AN plus BN dengan N sama dengan 1. Itu sama dengan sigma infinite AN dengan N sama dengan 1 plus sigma infinite BN dengan N sama dengan 1. Penggunaan dua sifat ini gimana sih? Bisa kita lihat langsung di contoh soal. Nah, kita punya soal sigma infinite 3 dikali 1/4 pangkat K dikurang 2 dikali 1/5 pangkat K dengan K sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya udah ada dua sifat yang langsung kita aplikasikan. Yang pertama, 3/4 pangkat K itu dipisah sama 2/5 pangkat K. Jadi masing-masing punya sigma sendiri. Lalu yang kedua, di sini konstanta yang tadinya setelah sigma itu berubah jadi sebelum sigma. Yang ini juga, yang dua itu tadinya setelah sigma berubah menjadi sebelum sigma. Lalu langsung kita hitung, 3 dikali 1/4 per 1 dikurang 1/4 dikurang 2 dikali 1/5 per 1 dikurang 1/5. 1/4 per 1 dikurang 1/4 itu hasilnya adalah 1/3. Lalu 1/5 per 1 dikurang 1/5 itu hasilnya adalah 1/4. Nah, 3 dikali 1/3 itu hasilnya 1. Lalu yang kedua itu ada 2 dikali 1/4 hasilnya 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan jadi setengah. Jadi hasilnya 1 dikurang setengah, setengah. Jadi deret konvergen tersebut jumlahnya adalah setengah. Lalu yang kedua, teorema C. Statementnya berbunyi, jika sigma infinite AN dengan N sama dengan 1 divergen, dan C tidak sama dengan 0, maka sigma infinite CAN dengan N sama dengan 1 divergen. Langsung ke contoh soalnya, kita punya 1/3 ditambah 2/5, ditambah 3/7, ditambah 4/9, dan seterusnya. Seterusnya itu bisa 5/11, 6/13, 7/15, pokoknya seterusnya. Nah, dari angka-angka ini, kita bisa lihat pola, yaitu N per 2N plus 1. Langsung aja kita limitin dengan N sama dengan plus infinite. N di sini sebenarnya ada konstanta 1 di depan, berubah jadi 1. 2N plus 1, ini 2N-nya berubah jadi 2, satunya hilang. Hasilnya sama dengan setengah. Nah, karena hasilnya ini setengah tidak sama dengan 0, karena hasil limit hingganya itu tidak sama dengan 0, maka deret tersebut masuk ke deret divergen. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oh,